Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakur Razi, perwakilan kelompok 5 yang akan mempresentasikan instrumen penelitian kuantitatif. Pengertian instrumen penelitian menurut Sukaryana di bukunya yang diterbitkan tahun 2003 halaman 71 adalah merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif pada umumnya instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi dua, yakni tes dan non-tes. Yang pertama, kita masuk kepada instrumen tes. Tes merupakan sekumpulan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Jenis instrumen tes yang dapat digunakan oleh penelitian di antara tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes minat, dan tes prestasi. Yang kedua adalah instrumen non-tes. Instrumen ini merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipandang dari bentuknya maka ada 4. Yang pertama adalah kuesioner pilihan ganda, yang kedua kuesioner isian, yang ketiga checklist atau responden tinggal membutuhkan tanda cek seperti tanda centang atau silang. Yang keempat, rating scale, yaitu sebuah pertanyaan yang diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju, atau jawaban yang berlevel. Biasanya ada 5 level. Berikut adalah kelebihan dalam penggunaan kuesioner. Kelebihan dalam penggunaan kuesioner pertama adalah tidak memerlukan hadirnya peneliti. Pemberian instrumen dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menemui responden. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. Pelaksanaan perolehan data dapat dilakukan secara bersama-sama. Dapat dijawab oleh responden menurut waktu senggang responden, karena responden cukup memberi checklist pada tempat yang disediakan. Kelemahan dalam penggunaan kuesioner adalah sebagai berikut. Seringkali sukar dicari validitasnya, padahal instrumen yang diberikan harus memenuhi syarat validitas. Yang kedua, walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. Yang ketiga, waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hasbi Esediki. Kepada Hasbi dipersilahkan. Cukup memberi checklist pada tempat yang disediakan. Kelemahan dalam penggunaan kuesioner adalah sebagai berikut. Seringkali sukar dicari validitasnya, padahal instrumen yang diberikan harus memenuhi syarat validitas. Yang kedua, walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. Yang ketiga, waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hasbi Esediki. Kepada Hasbi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Sidiki, BP 1004. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai instrumen penelitian. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan mengenai interview atau wawancara. Nah, interview atau wawancara itu bisa kita definisikan sebagai satu teknik di mana kita tuh melakukan percakapan orang per orang gitu, dan wawancara kelompok gitu. Nah, percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai informan.
Nah, wawancara yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Itu misalnya seperti mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Nah, wawancara dalam penelitian itu dapat dilakukan secara berentang, mulai dari situasi formal sampai dengan informal, atau dari pertanyaan yang terstruktur sampai dengan tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu ciri-cirinya pertama itu kata-kata dalam pertanyaan sudah ditentukan, pilihan jawaban sudah terfokus, bentuk sejenis angket, kemudian situasi sangat formal. Nah, namun sedangkan yang wawancara tidak terstruktur itu ciri-ciri pertama adalah pertanyaannya itu sangat terbuka. Kemudian pertanyaannya sangat fleksibel. Ketiga, bentuk percakapan menasukkan gitu. Nah, yang terakhir adalah situasinya itu tidak formal, berbeda dengan wawancara terstruktur tadi. Nah, untuk selanjutnya mengenai observasi atau pengamatan. Observasi adalah pengadaan pengamatan secara langsung. Nah, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan maupun rekaman suara itu. Nah, pedoman observasi itu berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Nah, pedoman observasi atau pengamatan diperlukan terutama jika peneliti menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. Nah, dalam pengamatan terfokus, peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya. Nah, penyusunan pedoman pengamatan yang perlu dilakukan diantaranya adalah pertama, menetapkan objek yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan definisi operasional mengenai objek yang akan diamati. Yang ketiga, membuat deskripsi tentang objek yang akan diamati. Kemudian yang keempat, menyusun butir-butir pertanyaan singkat tentang indikator dari objek yang diamati. Yang kelima, melakukan uji coba. Selanjutnya, menyempurnakan dan menata butir-butir pertanyaan ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Nah, namun untuk uji coba itu bukanlah untuk menguji kevalidan butir pertanyaan dengan menggunakan teknik analisis statistik, melainkan untuk mengetahui kejelasan rumusan masalah pertanyaan yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan penafsiran oleh pengamat. Mengobservasi itu bisa kita lakukan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Nah, di sini kami juga menemukan beberapa jenis-jenis observasi. Yang pertama adalah observasi terbuka, observasi tertutup, dan observasi tidak langsung. Nah, observasi terbuka pada posisi ini kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden itu diketahui secara terbuka. Jadi tahu respondennya sehingga itu antara responden dengan peneliti terjadi interaksi secara langsung gitu. Jadi langsung bertatap muka gitu. Nah, berbeda dengan peneliti tertutup. Peneliti tertutup ini penelitian dalam menjalankan misinya yaitu mengambil data dari responden, namun tidak diketahui oleh responden yang bersangkutan. Jadi tidak terjadi interaksi secara langsung di sana gitu. Kemudian yang ketiga adalah observasi tidak langsung. Pada observasi tidak langsung ini itu peneliti dapat melakukan pengambilan data dari responden walaupun mereka tidak hadir secara langsung di tengah-tengah responden gitu. Jadi sama-sama tidak langsung bertemu gitu atau tidak langsung bertemu. Selanjutnya adalah skala bertingkat. Nah, skala bertingkat atau biasa disebut juga dengan istilah rating itu bisa kita definisikan sebagai suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Nah, instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan di dalam orang menjalankan tugas. Nah, yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Di dalam menyusun skala, itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menentukan variabel skala. Apa yang ditanyakan harus apa yang dapat diamati oleh responden. Selanjutnya adalah dalam menyusun instrumen itu perlu langkah-langkah.
Nah, menurut Iskandar, itu mengemukakan 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pertanyaan instrumen. Dan yang selanjutnya adalah petunjuk pengisian instrumen. Itu yang pertama, peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel. Nah, dan subvariabel ini disebut juga dengan aspek dimensi. Nah, kemudian mengembangkan dimensi menjadi indikator-indikator. Itu merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar peneliti untuk menentukan jenis instrumen. Dalam menetapkan jenis instrumen, dapat ditetapkan manakala peneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel itu mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Nah, kemudian kisi-kisi instrumen atau layout instrumen itu diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambar indikator dari setiap variabel. Misalnya, untuk menentukan prestasi kerja atau kemampuan subjek penelitian, diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya gitu. Kemudian tuh langkah selanjutnya, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun tadi, itu langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Instrumen harus dilengkapi dengan petunjuk soal yang jelas, sehingga tidak membingungkan responden dalam memberikan respon. Instrumen yang telah dibuat kemudian divalidasi oleh validator sebelum dilakukan uji coba kepada populasi lain yang bukan sampel penelitian. Nah, validasi atau validator itu bertujuan agar instrumen yang diberikan sesuai dengan indikator variabel secara konten. Nah, kemudian uji coba instrumen perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja, berdasarkan hasil uji coba, ada sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru setelah mendapatkan masukan dari subjek uji coba. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.